Hai Sobat Fitwan, siang hari ini saya Dr. Richard Suwandi dari Rumah Sakit Omni Hospital Pekayon ingin membahas mengenai hepatitis kepada kawan-kawan semua. Kenapa sih penyakit ini penting untuk diketahui oleh kawan-kawan semua? Karena memang penyakit ini sudah banyak kasusnya di Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan negara dengan penyakit hepatitis yang cukup banyak angkanya di Indonesia. Hepatitis sendiri itu sebenarnya definisinya apa? Hepatitis sendiri adalah suatu infeksi-infeksi kuman-kuman virus yang bisa menyebabkan gangguan di penyakit di hati. Nah, terbagi berapa banyak? Sampai saat ini jenis virus hepatitis itu sudah terbagi menjadi 6. Tapi yang paling banyak dibahas di Indonesia masih hanya 3 saja, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Nah, 3 ini kaula muda semua perlu mengetahui bedanya. Karena memang gejalanya berbeda-beda dan cara penyembuhannya juga berbeda-beda. Nah, pertama saya akan masuk ke hepatitis A terlebih dahulu. Apa itu hepatitis A? Hepatitis A sendiri adalah suatu infeksi kuman dari hepatitis ini di mana penularannya itu didapatkan melalui makanan. Jadi untuk teman-teman semua, apabila teman-teman terkena hepatitis A ini, biasa semuanya itu pasti dari penularan makanan dan minuman. Nah, berbeda dengan hepatitis B dan C, hepatitis A ini gejalanya sangat terlihat jelas. Biasanya, apabila kita makan makanan minuman yang terkontaminasi dari virus hepatitis A ini, 1 minggu kemudian gejalanya akan timbul. Biasanya kita akan mengalami panas badan, rasa tidak enak di bagian perut kanan karena hati kita bengkak karena infeksi kumannya. Kadang-kadang kita merasa mual muntah, dan apabila 3-4 hari setelahnya itu tidak diobati dengan baik, biasa seringkali akan ada timbul gejala berupa mata menjadi berwarna kuning. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, biasanya pasien-pasiennya baru berobat ke rumah sakit. Nah, namun perlu diketahui hepatitis A ini, meskipun gejala terlihat heboh ya, terlihat pasiennya mengerikan, ini adalah jenis virus hepatitis yang paling mudah disembuhkan, di mana hanya dengan perawatan di rumah sakit atau bahkan kadang-kadang untuk kasus yang ringan bisa rawat di rumah saja, bisa sembuh dalam waktu 1-2 minggu setelah pengobatannya. Berbeda dengan hepatitis B. Hepatitis B sendiri ini dan hepatitis C, penyembuhannya, mekanisme penyakitnya jauh lebih kompleks dibandingkan hepatitis A. Ini sangat penting diketahui karena memang hepatitis B dan C ini rawan untuk menginfeksi anak-anak usia muda. Kenapa seperti itu? Hepatitis B dan hepatitis C penularannya tidak melalui makanan, melainkan melalui darah dan cairan tubuh. Dimana mohon maaf nih, pada kasus-kasus anak-anak muda ini, ya, seperti kita ketahui sekarang, zaman sekarang makin banyak kehidupan seks bebas ya, atau anak-anak usia remaja yang aktif secara seksual dan penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, di mana di situ kadang-kadang dilakukan penyuntikan bergantian menggunakan jarum yang sama dari satu orang ke orang lainnya. Nah, kasus-kasus seperti ini sangat rawan untuk menularkan infeksi-infeksi hepatitis B, hepatitis C kepada sesama pengguna atau sesama satu orang ke orang lainnya. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman muda tahu, karena kalau mengerti ini, teman-teman muda pasti akan pikir-pikir lagi apabila mau melakukan hal-hal seperti ini. Hepatitis B dan hepatitis C ditularkan melalui cairan tubuh dan darah. Untuk itu kenapa apabila seseorang berhubungan seksual melalui air mani laki-laki atau untuk melalui cairan tubuh wanita, nah itu bisa menular. Begitu juga dengan penggunaan jarum suntik, penularan melalui darah itu sangat mungkin terjadi apalagi menggunakan satu jarum bergantian. Gejalanya berbeda dengan hepatitis A. Hepatitis B dan hepatitis C ini tidak ada gejalanya atau tidak semua ada gejalanya. Apabila seseorang terinfeksi hepatitis B atau hepatitis C, biasanya dia tidak sadar. Pada beberapa kasus, memang ada gejala-gejala seperti tidak enak badan, rasa sedikit mual, atau rasa badannya ada rasa panas hangat-hangat dikit. Tapi biasanya anak-anak muda kalau seperti itu pikirannya hanya flu biasa dan tidak akan pernah berobat. Padahal mereka terserang infeksi hepatitis B atau hepatitis C. Nanti baru diketahui ketika baru melamar pekerjaan, mau mendaftar untuk bekerja atau untuk sekolah lebih tinggi lagi. Ketika pemeriksaan kesehatan ternyata hepatitis B atau hepatitis C-nya positif. Ini penting sekali untuk diketahui bahayanya karena sampai saat ini untuk hepatitis B itu adalah merupakan penyakit yang belum bisa disembuhkan secara total. Atau bila sudah terkena, ilmu kedokteran saat ini hanya bisa menjaga agar kumannya tidak aktif. Tapi untuk penyembuhan totalnya akan sangat sulit sekali. Nah, namun berbeda dengan hepatitis C mulai tahun 2017 ini pengobatannya sudah sangat maju. Sampai saat ini tingkat kesembuhannya dengan pengobatan yang tepat sudah mencapai 90% atau 95% dengan pengobatan yang tepat. Tapi harga obatnya tidak murah. Harga obatnya bisa mencapai puluhan juta sekali pengobatan dan pengobatannya pun berbulan-bulan. Kemudian
apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya ada hal-hal yang sudah dilakukan mungkin oleh anak-anak muda yang hal-hal berisiko itu sudah dilakukan tapi ingin tahu saya ini sekarang sakit apa enggak. Nah, ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah kawan-kawan terkena penyakit hepatitis atau tidak. Untuk hepatitis B bisa dilakukan pemeriksaan lab. Yang paling penting adalah HBsAg atau antigen dari hepatitis B. Cukup datang ke lab-lab terdekat, periksa itu. Kalau hasilnya positif, segeralah berobat ke dokter karena itu artinya Anda positif menderita hepatitis B. Meskipun saat itu tidak ada gejalanya sama sekali. Untuk hepatitis C yang perlu diperiksakan adalah anti-HCV. Apabila anti-HCV-nya positif, sama, tidak ada gejala sama sekali, segeralah berobat ke rumah sakit terdekat, ke dokter ahli terdekat. Nah, kalau tidak diobati, apa yang terjadi? Nah, hepatitis B dan hepatitis C yang tidak diobati, kerusakannya akan berjalan perlahan-lahan di liver, sehingga pada stadium akhir akan terjadi yang namanya kegagalan fungsi hati, kerusakan liver permanen di mana ini tidak bisa disembuhkan, atau yang lebih mengerikannya lagi dapat terjadi kanker hati. Di mana kalau sudah kasusnya sampai ke kanker hati ini, sebagian besar kasusnya itu sangat sulit sekali untuk diobatinya. Jadi karena itu, untuk poin yang perlu saya ingatkan lagi, untuk hepatitis A, penularannya lewat makanan, durasinya hanya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu bisa disembuhkan. Beda sekali dengan hepatitis B dan C. Hepatitis B dan C, penularannya tidak melalui makanan, melalui darah dan cairan tubuh, atau bisa melalui hubungan seksual, air liur, keringat, penggunaan jarum suntik bergantian, yang tidak disterilisasi. Nah, ini yang perlu diingat oleh kaula muda. Apabila ada sudah melakukan hal-hal yang dicurigai dapat menularkan virus-virus hepatitis ini, boleh segera diperiksa. Apabila ada yang positif, segeralah berobat. Jangan ditunda-tunda lagi. Oke, sekian untuk sesi tanya dokter hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikomentari lebih lanjut, silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Saya Dr. Richard dari Omni Hospital Pekayon. We care with passion.